Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader USD. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali untuk analisa kita persiapan besok ya. Yang dimana di sini kalau kita lihat pergerakannya sangat luar biasa ya, dengan kenaikan yang dia bentuk dari area support yang dia bentuk di kisaran 3639 sampai 3634. Harga terjadi kenaikan ya. Di sini dia terjadi kenaikan mencapai area resisten yang terjadi di saat FOMC kemarin ya. Di sini dia sudah mencapai dan kita tinggal menunggu apakah dia akan mampu untuk breakout atau akan terjadi koreksi terlebih dahulu ke area RBS yang dia bentuk di sini. Jadi ini sekarang dia menjadi area RBS. Ya, jadi di sini dia buat area RBS, kemudian ini RBS kedua yang harus kita perhatikan juga dalam pergerakan berikutnya ya. Jadi untuk support tetap kita tempatkan dulu. Jadi kalau semisal nanti terjadi koreksi area RBS ini ada tiga konfirmasi ya yang bisa kita ambil di area tersebut. Yang pertama dia area RBS ya. Jadi yang kedua di sini mendekati area support trendline dan yang ketiga ada support dinamik yang sudah bersilangan juga di sini ya. Jadi ada potensi ketika terjadi koreksi dia akan koreksi ke sini di area RBS-nya dan kita akan coba juga untuk tarik garis Fibonacci retracement. Coba garis untuk Fibonacci retracement dan golden rasionya itu berada di RBS kedua ya. Ada dia di RBS kedua. Jadi ada dua opsi nanti. Jadi ini akan terjadi sebagai medium risk untuk kita mencari entry buy dan kemudian ini akan menjadi low risk untuk kita mencari entry buy. Jadi seperti itu untuk analisis yang saya bisa buatkan hari ini. Dan di sini kalau memang semisal ya kita harus lihat dulu pergerakannya di sesi Asia. Apakah dia akan terjadi gap up atau akan terjadi gap down, kita harus perhatikan dulu ya. Jadi kalau dia terjadi penurunan ya kita bisa mencari area buy di kisaran 3671 sampai 3675 karena saat ini dia berada di area resisten yang dibentuk pada saat FOMC di 3683 sampai 3688. Kemudian untuk target atasnya kita juga bisa pantau area ini ya. Jadi ini kita bisa pantau juga. Kemudian ini ditandain juga untuk area penting. Gunakan garis horizontal saja dulu. Oke. Jadi untuk analisisnya ketika harga terjadi kenaikan dan ada penolakan di sini maka ini akan potensi kembali melakukan kenaikan ke 3700 ya. Dia akan kembali ke 3700 apabila dia berhasil break di area resisten ini. Jadi ada potensi ketika tercapai di sini dia akan koreksi lagi untuk melakukan penurunan di sini dan kita bisa juga garis Fibonacci retracement dari area ini. Kalau semisal nanti di sini dia terbentuk high-nya, kita bisa tandain artinya nanti ketika dia koreksi kita bisa pantau di area 3678 sampai 3673 untuk area buy-nya. Jadi nanti kita akan lihat saja lah. Nanti saya akan updatekan lagi untuk pandangannya. Jadi untuk sementara yang harus kita perhatikan adalah ketika koreksi di sini kita bisa ambil buy. Target yang untuk sementara di target psikologis ya mungkin di 3698 sampai 3703 ya. Jadi seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini pergerakannya dari bearish ya. Dia terjadi bearish di sini, kemudian naik lagi, tidak terjadi continuation kenaikan. Jadi ini memungkinkan terjadinya untuk mencari titik higher-nya lagi apabila dia berhasil break di sini. Tapi ada kemungkinan juga dia membuat double top ya. Kita akan membuat double top nanti di kisaran area 3698 sampai 3703. Tapi kalau dia berhasil break maka akan terjadi kenaikan lanjutan dan kemungkinan ke 3720 ya untuk pandangan saya. Jadi mungkin seperti itu untuk pandangan saya hari ini. Sekarang kita akan coba untuk melihat pergerakan indeks dolar ya. Oke, sekarang kita sudah masuk di indeks dolar. Untuk indeks dolar saat ini sedang menguji area supply di sini, area base yang dia bentuk sebelumnya.
di ini sama-sama ya, indeks dolar naik dan juga SAUSD naik. Jadi artinya sama-sama kuat untuk saat ini dengan pergerakan yang sama ya. Jadi kalau semisal ini skenario-nya hampir sama juga dengan gold tadi. Jadi kalau dia semisal nanti koreksi, dia bisa koreksi ke 9741 sampai 9734, dan di sini juga terdapat support dinamik ya. Terdapat support dinamik juga, jadi dia bisa koreksi. Kalau misalnya ini areanya kuat ya. Tapi kalau kita lihat di sini sudah ada rejection. Jadi kalau misalnya ini kuat, maka terjadi penurunan atau dia buat base area di sini. Entah dia akan terjadi rally base rally atau rally base drop. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nanti kalau dia break di bawah dari 9734, ini adalah target penurunannya. Ya, jadi di sini di 9720 sampai 9707 itu untuk menjadi targetnya. Tapi kalau dia untuk kenaikan, dia break di sini, potensi dia akan menguji di kisaran, kita tandain dulu di kisaran area ini ya, di 9799 sampai 9809. Jadi itu untuk analisis saya untuk mengenai indeks dolar. Jadi mungkin seperti itu saja dulu untuk update analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.